Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Yayasan Karya Bakti Adiaksa, Pak Raden Narendra Jatna. Yang saya hormati Prof. Reda sebagai Jaksa Agung Muda Intelijen dan sekaligus Dewan Pembina. Yang saya hormati Madam Maya Miranda, Labrubel Pranses. Jadi ratu kita pada siang hari ini, makasih. Yang saya hormati Pak PJ Bupati, Pak Ugas. Yang saya hormati Ketua STIH Adiaksa Pak Sebuloh, yang saya hormati Pak Andri, yang hadir ya Pak Andri ya, yang saya hormati Pak Adnan Hamid dari Senat Universitas Pancasila, yang saya hormati Pak Andi, mana Prof Andi mana? Wah ini guru kita. Dan yang saya hormati para dosen, segenap sivitas akademika, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adiaksa, serta para peserta pelatihan legal eksekutif yang saya banggakan. Pertama-tama malah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah kita bersama-sama bisa hadir pada pembukaan pelatihan legal eksekutif ya, namanya legal eksekutif, dan juga acara MOU. Bapak sekalian, ini saya sangat senang sekali nih, surprise ya, ketemu Pak Narendra, Pak Reda, Madam Maya, ya ini luar biasa, Pak Asbuwo, Pak Andi ya kemarin nyampaikan kan, ini sekolah baru ini, tapi ini nggak kayak sekolah baru nih, auranya ini sekolah yang sudah puluhan tahun ini ya, karena ya karena pembinanya ini tadi sampaikan Pak Narendra tadi ya, pembina ini cita-cita yang sudah lama sekali diinginkan para founding fathers-nya kejaksaan. Dan ini bukan sekolah sembarang sekolah, karena sekolah yang langsung dibina oleh para petinggi-petinggi dari kejaksaan. Tidak hanya petinggi-petinggi tapi keluarga besar Adiaksa. Jadi selamat pada Pak Reda, Pak Narendra, Bu Maya, semuanya Pak Asbuwo, ya, Pak Andi, ya luar biasa ini. Dan sekolah ini menjanjikan sebuah solusi kebangsaan. Mengapa saya bilang solusi kebangsaan? Karena kita tahu hukum ini adalah soko gurunya demokrasi. Nah, demokrasi kita ini sama dengan di seluruh dunia, ya dapat cobaan yang besar dengan berbagai tantangan global, terutama COVID-19, dan indeks demokrasi kita ini turun. Kemudian indeks indeks of law kita ini juga kurang lebih tidak naik-naik, ya, tidak naik-naik. Kita ada ranking 66 dari 142 negara, artinya cukup rendah kita, cukup rendah. Nah jadi kita butuh banyak orang, terutama para aparaturnya, untuk kemudian sadar melek hukum, punya literasi hukum, ya. Dan ini saya pikir kesempatan yang sangat bagus, pasukannya Pak Ugas ini, ya, dari Probolinggo hadir, dan juga dari kejaksaan-kejaksaan dari seluruh Indonesia juga hadir di sini. Ya, ini sangat penting karena kemarin Pak Prabowo di Sentul ya, Pak Reda, Pak Narendra, kita dikumpulkan semuanya, menyampaikan apa yang menjadi prioritasnya, yaitu menekan kebocoran. Jadi skenario pertumbuhan 8% itu akan dicapai kalau kita kebocorannya disumpel, ya, ditambal. Satu, kebocoran judi online itu lebih dari 1.000 triliun, ya, 781 miliar juta US dollar.
Kemudian yang kedua adalah kebocoran dari illegal mining. Ya, ini sekitar mungkin seratusan ya, angkanya hampir ya 1.500 juga, ribu triliun. Kemudian kebocoran yang lain adalah APBN. Ya, APBN ini banyak bocor karena mungkin secara administratifnya nggak benar gitu. Dan yang keempat adalah kebocoran karena perilaku korupsi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat pusaran tadi, laporan ICW bilang begini, siapa sih yang bocorkan paling banyak ini? Ya kan? Ya ujung-ujungnya adalah banyak ASN-nya gitu. Ya. ASN yang kemudian ini pertama tidak melek hukum. Yang kedua adalah intinya hukum. Intinya itu adalah value. Value yang menuntun ASN untuk bertindak. Ya, ASN punya core value. Nah, kalau kita ngelihat hierarkinya kan ada value, kemudian ada ethics, norm, norma menjadi hukum. Artinya ASN bertindak ini ya dia butuh sebuah konsistensi. Apa yang dipahami tentang core value ASN dengan caranya bertindak. Yaitu tadi literasi hukum, kemampuan dia untuk menerapkan hukum di dalam konteks pekerjaannya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini saya pikir sebuah program yang sangat bagus karena judulnya adalah eksekutif legal officer ya, eksekutif ya legal training ya. Ada kata eksekutif artinya ini orang-orang yang punya peran leadership ya, punya peran leadership karena banyak kebocoran tadi problemnya adalah lemahnya leadership di dalam mengawal tadi pekerjaan pemerintahan berjalan. Nah, ini saya pikir sangat penting. Bapak Ibu sekalian, ini tadi ngobrol-ngobrol dengan Madam Maya, ini visi ke depan ya. Maya ini pikirannya sudah sampai 2045. Pak Reda jauhan dikit 2047. Pak Narendra 2050. Pokoknya jauh-jauh lah ya, sampai jauh-jauh semuanya. Jadi ini akan menjadi sekolah yang insya Allah karena binaannya dari keluarga besar Adiaksa, ini sangat recommended untuk menjadi sekolah pembibitan, ikatan dinas. Ya. Nah, ikatan dinas ini artinya yang sekolah di sini nanti akan langsung kerja menjadi para jaksa. Ya, lulusan SMA. Tetapi ya tidak semuanya, artinya ada multi track. Multi track itu artinya ada yang pembibitan tadi SMA, sekolah langsung menjadi Korps Adiaksa. Ada yang bisa berkarir di masyarakat umum seperti STAN. STAN itu ada jalur umum, ya, ada yang jalur khusus. Jalur khusus tadi ikatan dinas ya. Mengapa ini penting? Jadi bahwa banyak perguruan tinggi menawarkan pendidikan. Ilmu hukum banyak, yang online banyak, ya, yang di ruko banyak, ya. Tapi sebuah pendidikan yang kemudian didasari sebuah pembibitan value ini yang paling penting, ya. Nah, STIH Adiaksa ini bukan pendidikan biasa, tapi pendidikan yang kemudian dijiwai bernafas tadi value-nya Adiaksa tadi. Ini sebuah hal yang competitive advantage yang tidak dimiliki oleh pendidikan hukum di tempat yang lain. Nah, tepuk tangan dulu ya untuk kawan-kawan ini ya. Nah, tadi kami sangat senang ya dan bangga bisa bersama dengan kawan-kawan dari STIH Adiaksa, terutama para pembinanya karena ini sangat dibutuhkan dan punya satu kelebihan terutama untuk menyiapkan ASN-ASN yang mampu tadi mengawal tata kelola pemerintahan yang lebih baik ke depan, dan lembaga administrasi negara nanti dengan kita kompetensi dan kewenangan yang dimiliki tadi saya sampaikan Pak Narendra tadi, kita bisa sertifikasi tadi misalnya untuk kebijakan publiknya, ya tidak hanya itu tapi juga pola pembibitan dalam leadership-nya,
ya, leadership dari kawan-kawan mahasiswa ini bisa dibentuk dari awal, ya, agar mereka bisa menyesuaikan atau menjawab tantangan ke depan di mana top skill leadership yang dibutuhkan untuk masa depan salah satunya adalah terkait dengan leadership tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi yang bisa saya sampaikan, selamat untuk kawan-kawan dari STIH Adiaksa dan para pembinanya, ya. Ini satu milestone yang sangat penting dalam pendidikan hukum di Indonesia, dan lembaga administrasi negara insya Allah akan selalu mensupport program-program dan pengembangan dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adiaksa ini. Demikian, semoga Allah meridhoi segala niatan baik, upaya baik kita ini untuk membangun bangsa yang lebih mulia, lebih bermartabat ke depan, ya, untuk kesejahteraan rakyat semuanya. Demikian, bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.